Ilmuwan yang mengaku menemukan obat human immunodeficiency virus ternyata penipu. Dan kita orang berencana untuk mengungkap semua rahasianya, tapi kemudian orang itu ditemukan tewas. Kami akan mengulas momen mengejutkan saat istri korban menghadapi pria yang dituduh dalang kematian suaminya. Ini adalah Inside the Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ini adalah salah satu kasus di mana Anda merasa benar-benar tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Anda memiliki seorang ilmuwan yang tampaknya memiliki segalanya, tetapi ketika dunianya hampir runtuh, dia memutuskan bahwa pembunuhan adalah pilihan terbaik. Bahkan menyewa teman-temannya untuk mencari pembunuh bayaran. Dr. Serhat Gumraku hidup mewah. Dia tinggal di sebuah rumah mewah besar di California, dan dia juga tampak seperti ingin berbuat baik di dunia. Dia peneliti biomedis yang mengklaim telah menemukan obat. Banyak ilmuwan bermimpi menemukan obat human immunodeficiency virus, namun jaksa federal menyatakan tidak ada bukti bahwa gelar tersebut benar-benar asli. Bagaimana mungkin ilmuwan palsu menemukan obat flu biasa, apalagi human immunodeficiency virus? Di Buanacha itu berada juga sebuah kesepakatan besar yang sedang diproses yang seharusnya menghasilkan jutaan dolar. Ini rencana soal obat yang diklaim bisa sembuhkan human immunodeficiency virus. Dr. Gumraku bisa menggabungkan perusahaannya yang bernama Enokian Biosciences dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Kesepakatan ini telah direncanakan bertahun-tahun. Quadrant Financial Group akan membeli minyak dari Mood Commodities lalu menjualnya ke kelompok lain dengan harga lebih tinggi. Dan Dr. Serhat setuju untuk berpartisipasi sebagai mitra Quadrant sebagai bagian dari penggabungan tersebut. Quadrant harus menyediakan surat jaminan bank yang membuktikan akses perusahaan ke 22 juta euro. Dr. Serhat mengklaim punya uang dan akan mendapat surat bank yang ternyata palsu. Gregory Davis yang memiliki dan bekerja di Mood Commodities tahu bahwa surat itu palsu dan tampaknya juga tahu bahwa uangnya mungkin tidak benar-benar ada. Hal ini terjadi bertahun-tahun dan Gregory mulai menyadarinya. Dokter yang disebut-sebut baik itu ternyata sama sekali tidak baik, ditambah lagi hal itu sepertinya tidak membantu. Serhat dituduh di California karena menulis cek kosong. Gregory berencana untuk berbicara dengan pihak berwenang tentang hal itu, jadi Serhat mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan masalah tersebut. Serhat meminta rekan-rekannya menyewa pembunuh bayaran menurut dokumen pengadilan federal dan kesaksian Jerry Banks. Pada 6 Januari 2018 dia ke Vermont dan mendatangi rumah Gregory. Dia berpura-pura jadi Marshal Amerika Serikat dan menangkap Gregory atas tuduhan pemerasan palsu, padahal dia bukan Marshal dan tak berwenang menuduh Gregory. Dia memborgol Gregory dan memasukkannya ke Ford Explorer dengan lampu menyala. Ia lalu mengemudi 10 mil berhenti di pinggir jalan dan mengeksekusi Gregory. Dia menembakkan beberapa peluru ke punggung dan kepala Gregory, membunuhnya seketika. Lalu dia meninggalkan tubuh Gregory di tepi salju, di mana tubuhnya baru ditemukan keesokan harinya. Sedikit sekali yang dibagikan ke publik tentang siapa Gregory Davis sebagai pribadi, tapi yang kita tahu tentang dia adalah bahwa dia adalah ayah dari 6 anak. Saat dibunuh, istrinya Melissa sedang hamil anak ke-7. Kematian itu menghancurkan keluarganya. Kini, Dr. Serhat baru ditangkap bertahun-tahun usai pembunuhan Gregory. Pengacara pembela menyatakan teman Serhat/asisten Burke Wright adalah dalang utama. Siapa dalangnya? Law and Crime jadi pilihan utama konten hukum dan kejahatan nyata di YouTube karena alasan tertentu. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika dengan lebih dari 1.000 pengacara, berkat sering menang. Mereka telah mendapatkan lebih dari 25 miliar untuk lebih dari 500.000 klien dalam beberapa bulan terakhir. Seorang klien di Florida menerima 12 juta setelah perusahaan asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, seorang klien menerima 26 juta 40 kali lebih besar dari tawaran 650.000 perusahaan asuransi. Klien lain di Pennsylvania menerima 29 juta setelah hanya ditawari 500.000. Bahkan jika Anda berpikir kasus Anda tidak bernilai jutaan, mengapa tidak mulai mengajukan klaim dan memperjuangkan apa yang Anda layak dapatkan? Morgan & Morgan membuatnya sangat mudah. Klaim bisa dimulai dari ponsel hanya dengan 8 klik, jadi jika terluka Anda bisa klaim mudah di forthepeople.com. /terkait kejahatan. Klik tautan di bawah atau scan kode QR di layar Anda. Burke kini menerima bantuan dari mantan tetangganya, Aaron Etheridge, yang lalu merekrut Jerry Banks. Banyak orang terlibat dalam skema pembunuhan ini, tapi apa pepatah lamanya? Ikuti jejak uangnya, karena itulah yang membuat dia tertangkap basah. Jaksa juga menegaskan bahwa hanya Dr. Serhat yang benar-benar punya motif menginginkan Gregory mati. Saat persidangan federal, Serhat naik ke mimbar saksi dan bersaksi bahwa ia tidak pernah mendapat gelar kedokteran untuk membela diri.
Dia membayar tanpa mengikuti pelatihan wajib, akibatnya kurangnya pelatihan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ketika jaksa melakukan pemeriksaan silang terhadapnya, Serhat mengakui bahwa dia tidak memiliki izin medis yang sah saat merawat seorang pasien kanker yang akhirnya meninggal. Keluarga pasien membayar Serhat 150.000 untuk pengobatan. Dia menerima uang itu dan baru mengembalikannya kepada keluarga setelah mereka menuntutnya. Ada begitu banyak kebohongan, dia benar-benar kesulitan untuk mengingat semuanya. Dia berbohong kepada pasien-pasiennya, dia berbohong kepada para eksekutif, dia berbohong kepada FBI. Memang benar-benar terlalu banyak kebohongan. Juri menerima kasus, berdiskusi, lalu memutuskan banyak bersalah. Bersalah atas pembunuhan berencana, bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan berencana, bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui jaringan. Bagaimana dengan pria lain yang terlibat? Burke Urit, teman dan asisten pribadi, mengaku bersalah atas pembunuhan berencana dan konspirasi pembunuhan. Dia divonis 110 bulan penjara dan 3 tahun pembebasan bersyarat diawasi. Aaron Lee Etheridge, tetangga, mengaku bersalah atas pembunuhan berencana dan konspirasi penculikan yang menyebabkan kematian. Dia dihukum 140 bulan penjara dan 5 tahun pembebasan bersyarat diawasi. Untuk pembunuh bayaran Jerry Banks, Anda mungkin mengira karena dia membunuh Gregory Davis dan mengaku bersalah atas pembunuhan berencana, konspirasi penculikan, serta pencucian uang. Dia akan dihukum seumur hidup? Tidak. Jerry Banks dijatuhi hukuman hanya 200 bulan penjara yang berarti sedikit lebih dari 16,5 tahun. Dr. Serhat seharusnya dihukum bulan lalu, tapi hakim federal menunda karena pengacaranya butuh waktu tambahan untuk mempertimbangkan keberatan atas informasi dalam laporan praputusan. Bagaimanapun juga, dia menghadapi hukuman penjara seumur hidup yang wajib dijalani. Itu jadi salah satu momen terakhir keluarga Gregory Davis bertemu langsung dengan pria-pria yang terlibat kematiannya. Melissa, istrinya, menyampaikan pernyataan dampak korban dengan tulus dan emosional, mengatakan, "Saya berdiri di sini hari ini. Tak hanya sebagai janda, tapi juga ibu 7 anak dengan hidup hancur malam itu." Greg diambil dari kami, menurut valleynews.com. Suara Melissa bergetar saat membicarakan luka akibat kematian Gregory pada dirinya dan anak-anak. Bayi yang dikandung 7 tahun lalu kini dinamai Jubilee, karena Melissa memilih percaya Tuhan akan membawa keindahan, pemulihan, dan kebebasan. Dia terus melawan depresi demi ketujuh anaknya. Dia juga berkata, "Kamu pikir bisa membungkam suamiku, tapi kebohonganmu mati." Di sini. Di ruang sidang ini, saya bersama Julie Rendelman, pengacara pidana, mantan jaksa, dan analis hukum law and crime. Julie, terima kasih sudah bergabung hari ini. Kamu pasti sering melihat kasus pembunuhan berencana. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini dan di mana kejadiannya? Menurut jaksa, motifnya adalah kegagalan kesepakatan minyak yang dapat mengancam kesepakatan biomedis bernilai jutaan dolar bagi terdakwa. Jadi maksud saya, kita sudah sering melihat banyak kasus pembunuhan berencana melalui hukum dan kejahatan selama bertahun-tahun. Menurut saya, hal yang paling menonjol bagi saya adalah banyaknya orang yang terlibat dalam kasus ini, dalam perencanaan kematian orang tersebut. Menurut saya ini terasa sangat menarik karena terdakwa ingin menjaga jarak, ingin tetap terlihat tidak bersalah, menjaga tangannya tetap bersih. Jadi dia melibatkan sebanyak mungkin orang di antara dirinya dan pembunuhan yang sebenarnya agar dirinya tidak terlibat masalah. Jelas usahanya itu tidak berhasil. Ya, kasus ini terjadi tahun 2018. Menurutmu, bagaimana kemajuan teknologi bagi orang-orang? Atau dalam hal para penyelidik yang menyelidiki klaim-klaim ini? Dalam kasus ini, menurutmu apakah itu yang mengubah para penyelidik dalam hal melihat hal itu? Inilah dalang di balik rencana yang sangat mengerikan ini. Kamu tahu, ini lucu. Aku tadi memikirkan tentang kasus mafia lama di mana kamu tahu Sang Don tidak akan mengotori tangannya sendiri dan orang lain yang melakukan pekerjaan kotornya. Dulu Bremen nggak punya pesan teks, nggak ada email, nggak ada situs jual beli, atau kemampuan untuk melacak lokasi ponsel. Jadi teknologi benar-benar membuat perbedaan besar dalam kasus-kasus seperti ini. Dan ketika ada orang-orang yang berpikir bahwa karena mereka bukan yang melakukan tindakan fisik, yaitu menurunkan orang ini benar-benar membunuh orang-orang itu secara fisik. Mereka berpikir entah bagaimana jarak mereka membuat mereka aman. Ini adalah contoh sempurna di mana teknologi memungkinkan para detektif untuk membuka kasus ini dan menemukan siapa yang pada akhirnya menjadi orang nomor 1 yang bertanggung jawab. Dan yang menarik bagi saya tentang kasus ini adalah seluruh motifnya, yaitu Anda tahu seluruh kesepakatan minyak lalu kesepakatan biomedis, semuanya itu. Tapi saya penasaran Julie, apakah menurutmu Dr. Serhat memang sudah menipu semua orang sejak awal?
Sepertinya sulit bagi saya untuk percaya bahwa dia bukan penipu sejak awal. Bahkan jika melihat kembali pekerjaannya dan profesinya, yaitu sebagai seorang ilmuwan. Ya, maksudku ini seperti film khusus televisi. Kamu tahu? Kamu tahu semua tokoh utamanya. Kamu hampir bisa menebaknya dari situ. Jadi kamu benar sekali. Pertama, kita punya kesepakatan minyak yang dipertanyakan karena ada tuduhan pencucian uang. Ingat rencananya ini soal kesepakatan besar yang dia kira akan dia lewatkan. Katanya dia telah menciptakan obat untuk human immunodeficiency virus. Menurutku ini membuat semua yang dia lakukan selama ini dipertanyakan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa motifnya cukup kuat karena dia bisa saja kehilangan kesepakatan ini jika dunia atau perusahaan sebenarnya mengetahuinya. Bisnis sampingan yang sedang dia jalankan Dan Gregory David? atau kegagalan sampingan yang dia lakukan, mari kita katakan seperti itu. Di bagian itu, Gregory Davis, korban kasus ini dibunuh pada 2018, Dr. Sarhat ditangkap pada tahun 2022. Dia dinyatakan bersalah tahun ini pada 2025 tetapi hakim masih memutuskan untuk menunda hukumannya. Meski dia terancam hukuman seumur hidup, bagaimana hal itu bisa terjadi padahal hukumannya sudah jelas? Itu hukuman seumur hidup wajib, tapi kenapa terus ditunda? Tidak biasa dalam kasus federal, seorang hakim memberikan waktu yang panjang bagi pihak pembela untuk mengajukan permohonan. Mungkin ada masalah terkait banding, mungkin juga ada hal-hal yang meringankan yang muncul menurutku. Menariknya, pemerintah biasanya setuju untuk perpanjangan waktu. Ini salah satu kasus pemerintah menolak. Kami ingin vonis dijatuhkan sekarang, tapi hakim memungkinkan pihak pembela untuk mendapatkan perpanjangan waktu itu. Kadang hakim melakukannya untuk menghindari kemungkinan banding dengan tidak memberi perpanjangan waktu. Sekali lagi kita tidak tahu alasan pastinya, tapi perpanjangan waktu itu tidaklah luar biasa. Dan bagaimana pendapatmu tentang reaksi istri korban selama yang seharusnya menjadi sidang pembacaan vonis itu? Dia pikir suaminya akan dihukum hari itu. Dia menyampaikan pernyataan emosional, menceritakan bahwa ia hamil saat suaminya dibunuh. Ya, dan dia harus terus kuat meskipun dia sedang berjuang melawan depresi karena dia harus tetap kuat demi 7 anak yang bergantung padanya. Aku hanya bisa membayangkan perasaannya karena yang terjadi pada Gregory Davis adalah tragedi. Lebih penting lagi, kini 7 anak kehilangan ayah akibat rencana Dr. Sarhat sejak awal. Menurutku ini tidak biasa. Kita membahas perpanjangan di pengadilan federal. Itu tidak aneh. Yang aneh justru perpanjangan dilakukan di saat terakhir. Biasanya ini adalah sesuatu yang dilakukan agar keluarga korban tahu bahwa ini bukanlah tanggal vonis yang sebenarnya. Kamu tahu hakim biasanya memprioritaskan para korban. Ingat, merekalah yang ada di sana dan ingin berbicara tentang apa yang telah mereka alami, tentang kehilangan orang yang mereka cintai. Jadi bagian itu agak tidak biasa. Maksudku, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang sedang dialami korban. Ingat, ini bukan hal baru. Kini dia harus membesarkan anak-anak itu. Kejahatan ini terjadi menurutku pada tahun 2018. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dia dan keluarganya jalani selama waktu yang sangat lama. Aku yakin mereka ingin menutup babak ini. Julia, aku penasaran, kenapa hukuman di pengadilan federal selalu dihitung dalam bulan? Jadi kita melihat pria-pria lain dijatuhi hukuman 200 bulan penjara, 110 bulan penjara, 140 bulan penjara. Lalu aku pikir sangat menarik bahwa 200 bulan atau 16 tahun diberikan kepada pembunuh bayaran, pria yang benar-benar membunuh korban dalam kasus ini. Pertama, aku ingin tahu reaksimu soal sistem pengadilan federal yang memakai bulan dan pendapatmu tentang pria lain serta hukuman mereka. Kamu tahu, dalam sistem federal terkait dengan hukuman rentang pedoman memang menggunakan bulan. Ya, setiap tahun memiliki beberapa bulan dan waktu tertentu. Jadi Thursday itu memang membedakan dirinya dari negara bagian dalam hal itu. Menurutku hal yang paling sering kamu bicarakan adalah tentang orang yang benar-benar menarik pelatuknya. Orang yang benar-benar memancingnya keluar dari rumah justru mendapat hukuman jauh lebih ringan daripada orang yang merencanakan semuanya. Jadi mungkin ada beberapa jawaban. Ya, yang pertama adalah dia mungkin telah bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu mereka menangkap orang yang merencanakan semuanya, yaitu dokter nomor 2 ini. Mungkin ada banyak faktor yang meringankan. Nomor 3, Yordis tidak menjalani persidangan, dia memilih untuk bertanggung jawab, sedangkan dalam arti tertentu, dalangnya memilih untuk menjalani persidangan.
Bukan berarti seseorang harus dihukum karena itu, tetapi terutama di pengadilan federal, para hakim memandang lebih positif kepada seseorang yang mengambil tanggung jawab dibandingkan dengan seseorang yang menjalani persidangan dan kalah. Dan aku juga selalu penasaran, seperti apa rasanya di benak seorang pengacara ketika klienmu memiliki begitu banyak bukti yang memberatkan mereka? Seperti bukti forensik, pesan teks, email, semua jenis komunikasi yang berbeda ini. Mau tapi dia kemudian klienmu tetap mau karena hak konstitusional mereka ingin pergi ke persidangan, tetap ingin mendapatkan kesempatan di pengadilan. Bagaimana rasanya berjuang dengan tarik ulur di pikiranmu saat tahu kemungkinan itu ada? Juri akan menyatakanmu bersalah, namun klienmu tetap ngotot tidak bersalah dan ingin melanjutkan sidang. Ya, menurutku itulah inti permasalahannya. Selama kamu memberikan kepada klienmu apa saja kemungkinan yang ada, jika kau ke persidangan, apa saja kemungkinannya, jika tidak, keputusan tetap di tangan mereka. Kamu mungkin bisa mempengaruhi mereka dengan cara tertentu. Kamu bisa memberikan bukti dan mengatakan bahwa hal-hal ini mungkin mempengaruhi juri. Dengan cara ini dan hal-hal ini mungkin tidak mempengaruhi juri. Ingat, ini lebih merupakan kasus berdasarkan bukti tidak langsung. Seringkali terdakwa atau juri tidak sepenuhnya memahami kekuatan bukti tidak langsung. Mereka pikir jika tidak melihat saya menarik pelatuk, tak ada bukti saya terlibat. Hanya karena saya membicarakannya. Jadi kadang-kadang beberapa orang akan mengatakan bahwa itu adalah pandangan naif tentang seperti apa bukti tidak langsung itu. Saya yakin pembela sudah memberi semua pilihan dan dia sendiri yang memutuskan untuk melanjutkan. Pihak pembela sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantah bukti-bukti itu dan pada akhirnya juri tidak memutuskan sesuai keinginan mereka. Dan menurut saya yang juga menarik dari kasus pembunuhan berencana seperti ini, terutama yang melibatkan banyak orang, saya teringat pepatah lama Benjamin Franklin, 2 orang hanya bisa menyimpan rahasia jika salah satunya sudah mati. Semakin banyak yang terungkap karena banyak orang sebenarnya sudah tahu. Saya tidak tahu apakah ini akhir dari kasus dan plot pembunuhan berbayar yang kita lihat di Law and Crime. Julie Rendelman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas wawasan Anda tentang kasus ini. Saya sangat menghargai waktu Anda bersama kami hari ini. Terima kasih seperti biasa. Menurut Jaksa Federal di Vermont, Sarah Gumriku akan dijatuhi hukuman atas perannya dalam pembunuhan Gregory Davis pada tanggal 24 November. Baiklah, itu saja. Untuk episode ini, Anda dapat menonton lebih banyak episode di saluran YouTube The Law and Crime. Tapi untuk sekarang, saya Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.